Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita berjumpa akan belajar tentang tema 5 subtema 2. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang muatan IPS. Nah, dalam muatan IPS kali ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama yaitu tentang kenampakan alam di Indonesia, yang kedua kenampakan buatan di Indonesia, dan juga yang ketiga kegiatan ekonomi berdasarkan lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Yang pertama kita akan belajar tentang kenampakan alam. Apa sih kenampakan alam? Kenampakan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami, misalnya gunung, sungai, laut, danau, dan lain-lain. Sedangkan kenampakan buatan adalah lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya pasar, sawah, kolam, kampung, jembatan, dan lain sebagainya. Yang pertama kita akan belajar tentang kenampakan alam daratan. Di daratan kita menjumpai gunung. Nah, disebut gunung kalau tingginya lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Gunung memiliki beberapa bagian, di antaranya yang pertama adalah kaki gunung. Kaki gunung adalah bagian terendah dari gunung. Daerah ini dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Yang kedua adalah lereng gunung. Daerah ini miring dan landai, sangat subur, cocok untuk tanaman hortikultura seperti sayur, buah, dan bunga. Di lereng ini juga biasanya terdapat hutan yang lebat yang berfungsi untuk penyerap air hujan agar mengurangi bahaya banjir dan erosi. Yang ketiga adalah puncak gunung. Daerah yang paling atas sendiri biasanya digunakan sebagai tujuan pendakian dan wisata. Ada beberapa gunung yang juga di bagian puncaknya terdapat kawah. Nah, di situ anak-anak bisa melihat dan menikmati matahari terbit dan terbenam. Yang kedua, pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung-gunung dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Yang ketiga, dataran tinggi. Daratan dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Yang keempat, dataran rendah. Daratan dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Umumnya daerah ini ada di sekitar pantai. Yang kelima, bukit. Bentuk permukaan bumi berupa tanah yang lebih tinggi dari lahan di sekitarnya namun tidak setinggi gunung. Yang keenam adalah tanjung, bagian daratan yang menjorok ke laut. Yang ketujuh adalah ngarai, lembah yang sangat luas dan subur. Selanjutnya, yang kedua kita belajar tentang kenampakan alam perairan. Nah, yang dimaksud perairan adalah semua bagian di bumi ini yang ada airnya. Apa aja itu? Yang pertama adalah sungai. Sungai adalah bagian dari permukaan bumi yang membawa air dari pegunungan menuju lautan. Yang kedua adalah danau, genangan air yang sangat luas dikelilingi oleh daratan. Yang ketiga laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak. Empat, samudra, kumpulan dari laut yang sambung menyambung. 5. Selat, laut sempit yang menghubungkan antar dua pulau. Contohnya Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Ada selat apa Nana? Selat Sunda. Pulau Jawa dengan Pulau Bali, ada Selat Bali. Yang keenam adalah teluk, laut yang menjorok ke daratan biasanya dibangun untuk pelabuhan. Nah, ini Ibu tampilkan beberapa gambar yang terkait dengan kenampakan alam, daratan, dan nanti ada kenampakan alam perairan. Yang pertama nih ada Gunung Merapi di Yogyakarta. Nah, meskipun anak-anak belum ke sana, Ibu juga belum ke sana nih. Nah, kita bisa lihat kenampakan Gunung Merapi di Yogyakarta. Seperti itu. Yang kedua adalah Gunung Arjuna di Jawa Timur.
Ada Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat. Ya, ini terkenal dengan warna airnya yang bermacam-macam. Yang keempat adalah Gunung Bromo di Jawa Timur yang ada kawahnya di bagian puncak gunung. Kenampakan alam selanjutnya yang ada di Ratan yaitu Bukit Mandoo yang ada di Nusa Tenggara Timur dan satunya lagi adalah Bukit Pengasingan di Nusa Tenggara Barat. Dia lebih tinggi dari daerah sekitarnya tapi tidak melebihi gunung. Masih dicontoh kenampakan alam yang berupa daratan yaitu Tanjung, salah satunya Tanjung Lesung di Jawa Barat dan Tanjung Ringgit di Lombok. Nah, Tanjung tadi apa? Bagian daratan yang menjorok ke laut. Bisa dilihat anak-anak ya? Selanjutnya kita jalan-jalan dulu nih ke Jawa Tengah. Kita melihat dataran tinggi Dieng yang ada di Jawa Tengah biasanya dipakai untuk camping. Nah, selanjutnya adalah dataran tinggi Malindo yang ada di Makassar. Wah, keren ya. Ciptaan Allah sangat luar biasa indahnya. Selanjutnya, Ibu tampilkan ngarai. Salah satu ngarai yang terkenal adalah ngarai Si Anok di Sumatera. Nah, seperti itu ya, daerah lembah yang luas dan subur. Yang selanjutnya adalah ngarai Harau Payakumbuh di Sumatera. Kenampakan alam yang berupa perairan. Nah, kita ke sungai yang terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Nah, sungai terpanjang di Sumatera adalah Sungai Batanghari. Sungai terpanjang di Kalimantan adalah Sungai Kapuas dan Sungai Lariang adalah sungai yang terpanjang di Sulawesi. Wah, siapa nih yang pernah main ke sana? Sungai Memberamo adalah sungai terpanjang di Papua dan sungai terpanjang di Bali adalah Sungai Ayung, biasanya dipakai untuk arung jeram dan lain sebagainya. Sungai yang terpanjang di Nusa Tenggara Timur adalah Sungai Benanain. Selanjutnya Ibu tampilkan gambar Danau Toba yang ada di Sumatera. Pernah kan anak ke sana? Belum? Sama, ibu juga baru melihat dari gambar. Luas sekali ya. Yang selanjutnya adalah Danau Puso yang ada di Sulawesi Tengah, sama danau terbesar. Kemudian ada Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah yang juga sama besarnya. Dan selanjutnya adalah Waduk Cirata di Jawa Barat. Materi kita yang ketiga adalah belajar tentang kegiatan ekonomi berdasarkan lingkungan alam sekitar. Nah, untuk masyarakat yang tinggal di daerah sekitar pantai, maka pekerjaannya akan tidak jauh dari daerah tersebut. Apa contohnya? Yang pertama adalah penjaga pantai, dua penjual souvenir yang ada hubungannya dengan pantai. Yang ketiga, penjual makanan, itu pun juga menu-menu khas daerah pantai. Yang keempat adalah menyewakan pelampung, selancar, snorkeling, alat diving, water sport dan lain sebagainya. Yang kelima bekerja sebagai nelayan. Yang keenam pengusaha ikan asin, terasi dan semua yang berhubungan dengan sumber daya laut. Yang ketujuh adalah budidaya ikan, bisa ikan air asin atau ikan air payau. Yang kedelapan bekerja sebagai pemandu wisata dan masih banyak lagi. Coba nanti anak-anak list kembali kira-kira pekerjaan apa ya yang ada di daerah sekitar pantai. Nah, kalau kita tinggalnya di daerah yang seperti ada pada gambar, kira-kira di mana nih? Nah, di pedesaan, daerah dataran tinggi, daerah dekat gunung gitu ya. Kira-kira bekerja apa ya? Nah, yang pertama, mereka bisa bekerja sebagai petani bahan pangan atau petani buah, petani sayur. Yang kedua, menjadi agen beras atau pedagang hasil pertanian. Yang ketiga, pengusaha pupuk karena memang daerah sekitar situ membutuhkan pupuk. Yang keempat adalah pengusaha bibit tanaman. Yang kelima, pengusaha aneka olahan buah dan sayur, dibuat keripik, dibuat asinan dan sebagainya. Yang keenam pengusaha kuliner yang hubungannya dengan daerah sekitar ya. Yang ketujuh adalah pengusaha hotel atau penginapan. Yang kedelapan budidaya ikan air tawar. Yang kesembilan sebagai pemandu wisata. Yang kesepuluh beternak sapi, kuda, ayam, kambing. Nah, coba anak-anak list kembali pekerjaan apa yang ada di sekitar daerah tersebut yang belum ada di catatan ibu. Oke? Nah, selanjutnya jika kita tinggal di daerah yang seperti ini, nah di manakah itu? Ya, kalau kita melihat banyak gedung dan sebagainya, kira-kira dari mana ya? Daerah
perkotaan seperti yang kita tinggali saat ini. Kira-kira masyarakat yang tinggal di daerah itu bekerja sebagai apa? Nah, yang pertama bisa sebagai pegawai kantor, yang kedua polisi, yang ketiga TNI, yang keempat guru atau dosen, yang kelima pegawai negeri sipil, yang keenam karyawan swalayan ataupun pabrik, yang ketujuh pedagang barang elektronik karena memang dibutuhkan di daerah perkotaan, yang kedelapan pedagang makanan, bisa buka warung, bisa buka resto, kafe dan lain sebagainya. Yang kemudian 9 pedagang online, yang 10 pedagang pulsa dan sebagainya, yang 11 usaha penginapan atau hotel, atau masih banyak lagi yang belum Ibu tulis di catatan Ibu. Bisa anak-anak tambahkan di buku catatannya anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Pelajaran kita pada hari ini telah usai. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama senantiasa teriring ridho Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menjadi ikhtiar kita, semua yang menjadi cita-cita kita, mudah-mudahan senantiasa dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang kita pelajari senantiasa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah dunia dan akhirat. Jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.